Purnawirawan Official Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ada tugas untuk mereview jurnal ya. Jadi kita tuh harus melakukan review. Jadi melihat dari metode yang dikerjakan sama penyelesaiannya di situ. Nah, untuk jurnal sendiri itu terkait dengan blind search dan heuristic search ya. Jadi untuk mata kuliahnya, mata kuliah kecerdasan buatan dan logika fasi di sini. Jadi nanti kita coba review jurnal. Saya sudah siapkan 2 jurnal di sini. Jadi yang terkait dengan blind dan heuristic di sini. Nah, ini untuk tugasnya, sumbernya dari jurnal, terus membuat ringkasan dan studi kasus. Studi kasusnya itu terkait metode yang dia gunakan dan penyelesaiannya gitu. Hasilnya dipresentasikan dan diupload. Nah, terkait blind search dan heuristic search itu sebenarnya merupakan subahasan yang sifatnya fundamental atau paling dasar banget dalam mata kuliah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi kalau kalian ngambil mata kuliah yang ada artificial intelligence, itu udah jelas pasti mempelajari terkait blind search dan heuristic search ini. Bahkan dalam dunia nyata itu kita kadang nggak sadar bahwa kita sudah menerapkan metode-metode ini gitu dalam kehidupan sehari-hari gitu, karena otak kita itu algoritmanya sudah di setting otomatis gitu. Nah, untuk blind search ini pengertiannya itu merupakan pencarian asal ketemu gitu. Kalau bahasa sehari-harinya pencarian asal ketemu di sini. Jadi kalau udah ketemu ya sudah selesai gitu, stop gitu di situ. Untuk skemanya kan dia masalahnya apa nih, terus dicari, udah dapat solusi, ya sudah stop sampai situ gitu. Nah, untuk metodenya itu ada 2. Yang pertama breadth versus, dan yang kedua itu deep versus. Untuk metode breadth yang ini, dia akan mulai mencari node yang paling kiri. Nah, kemudian dia akan berpindah ke node selevel dulu, dengannya berulang-ulang terus hingga menemukan solusi yang dimaksud. Jadi kalau untuk pencariannya itu ini seperti gambar ini, dia akan ngambil ke kiri dulu. Nih kayak S kan dia ada suksesornya AB nih, dia tidak ke B dulu, dia tapi ke A dulu. Karena dari A ini dia berpindah ke node selevel dengannya. Jadi dari A ini dia tidak ke C. Jangan mentang-mentang ke kiri dari S A C, enggak. Jadi dia itu yang ke node yang selevel dulu. Selevel itu ini sejajar ya. Dari A dan B itu levelnya itu C, D, E, F itu satu level, H, G itu satu level. Jadi dia tuh nyari dulu ke kiri, ngambilnya ke kiri, terus dicari terus selevel. Kalau sepanjang terus dia akan panjang gini. Terus setelah sampai ujung dia akan balik ke ujung paling kiri lagi, terus seperti itu. Dia akan terus berulang ya sampai solusinya dapat gitu. Kalau itu BFS ya. Nah, yang metode keduanya itu ada deep versus. Metode ini yang pencarian paling dalam. Nah, sesuai dengan namanya pencarian mendalam. Jadi DFS ini tidak mencari per level kayak yang tadi ya, yang ke BFS, tapi mencari kedalaman sebelah kiri dulu. Jadi sebelah kirinya tuh dihabisin dulu gitu sama dia, dicari dulu nih. Kayak contohnya dicari dulu ke kiri terus, dari S ada suksesornya AB, dia A ke belah kiri dicari, ada suksesornya lagi CD, terus di C nanti mungkin C ada suksesor lagi, dia akan terus cari sampai kiri. Kemudian setelah habis kiri baru dia akan balik, dia akan mulai ke kanan gitu ya, ngambil level lagi yang paling kanan, yang kanan lah maksudnya, sampai menemukan goalnya. Itu untuk blind search. Nah, ini untuk heuristic search. Kalau heuristic search itu pencarian bersyarat atau terbimbing. Jadi solusinya yang terbaik ya, bukan solusi sekali ketemu, tapi dia yang terbaik sih sebenarnya. Bagian-bagian untuk skemanya itu dia ada masalah, dia dicari, nah dilihat syaratnya dulu, syarat, kemudian dapat solusi, udah dapat baru stop. Untuk heuristik ini ada 2 jenisnya ya. Mungkin yang paling sering dipakai di sini ada generate and test, yang paling ini juga ada hill climbing di sini. Oh iya, sorry. Kita balik dulu ke blind search ya. Ini ada contohnya. Contohnya itu misalkan kita dalam satu kotak itu
itu ada kelereng. Kotak kelereng itu ada 3 warna, ada merah, biru, dan kuning. Nah, terus masalahnya adalah kita ngambil satu kelereng warna merah gitu. Ketika kita udah ngambil satu kelereng warna merah, ya sudah selesai, karena yang diminta untuk cari warna merah. Ya udah, ketika ketemu warna merah itu udah selesai sampai situ gitu prosesnya ya. Kita balik lagi ke heuristik. Nah, yang pertama itu untuk jenisnya itu ada generate and test. Jadi strategi bangkitkan dan uji. Generate and test di situ merupakan pendekatan yang paling sederhana dari semua pendekatan yang dibicarakan. Jadi ini salah satu jenis yang paling sederhana dari heuristik. Nah, yang kedua itu ada hill climbing, mendaki bukit. Merupakan salah satu variasi metode buat dan uji. Metode dari si generate and test itu, di mana umpan balik yang berasal dari prosedur uji digunakan untuk memutuskan arah gerak dalam ruang pencarian. Jadi nanti ada kayak tadi kan ada persyaratan itu ya. Jadi gerakannya itu nanti dibimbing tuh, diarahkan gitu di situ. Untuk high climbing ini, untuk contohnya di sini kayak kelereng lagi. Ambil kelereng warna merah yang tidak pecah dan tidak lonjong. Nah, kalau tadi kan ambil kelereng warna merah gitu, udah dapat warna merah, udah. Tapi di sini ada persyaratannya lagi, yang merah tapi tidak pecah dan tidak lonjong. Kalau kita ngambil yang warna merah terus misalkan dia pecah atau dia lonjong, itu dia akan nyari terus. Dia akan nyari lagi sampai menemukan kelereng yang warnanya merah, yang kedua tidak pecah, dan yang ketiga itu tidak lonjong. Ketika dia udah menemukan itu, dia akan berhenti di situ. Itu untuk heuristic search. Nah, di sini jurnal yang pertama itu jurnal blind search. Nah, jadi ini jurnalnya dari Universitas Unsrat ya. Unsrat itu Universitas Samratulangi ya. Manado. Jadi judulnya itu perbandingan metode pencarian deep versus breadth versus dan best versus pada permainan egg puzzle. Jadi puzzle 8 gitu. Dan dibuat oleh Ari SM Lumenta, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Unsrat. Mohon izin Mas Ari. Nah, jurnalnya udah ISSN ya. Dia ini udah ada jurnal ISSN. Untuk latar belakang jurnalnya ini ada di sini penjelasannya. Jadi memahami metode di atas, maka metode-metode itu tadi maksudnya ya, yang deep versus, breadth versus, dan best versus itu digunakan untuk membuat sebuah program. Program ini akan menjalankan proses pelacakan pemecahan masalah kotak 8 atau egg puzzle tadi. Programnya dibangun berorientasi pada artificial intelligence. Nah, itu jelas tuh yang menggunakan metode-metode pencarian itu yang 3 tadi. Dalam pembuatan ini menggunakan, jadi dia menggunakan pemrograman basic ya, pada Visual Basic. Jadi pakai Visual Basic dia bikinnya. Terus pakai GUI di situ. Nah, tujuannya untuk membandingkan metode E3 ini dalam penyelesaian solusi egg puzzle. Jadi tujuannya itu membandingkan ya, menyelesaikan permainan egg puzzle itu dengan 3 metode. Nanti dibandingkan sama dia mana yang lebih efektif, yang paling efektif di situ. Nah, ini untuk diagram alir flowchartnya ini ya, proses pelacakan untuk flowchartnya ini bisa dilihat. Nah, ketika programnya mulai melakukan pencarian di situ, terus akan dijalankan beberapa proses itu. Dia akan ngecek dulu tuh current state-nya di antrian paling kiri sama dengan goal state di situ. Bila tidak ada state tersebut, akan di-expand, dan setelah di-expand dia akan keluar dari antrian array-nya open terbuka gitu. Nah, terus dia akan hasil expandnya ke dalam antrian, terus masukin lagi. Proses ini akan diulang-ulang terus ya, sampai dia berhenti kalau current state atau goal. Biasanya kan ada ini ya, initial state tuh, yang dari awalnya itu, terus dia ada juga current state, goalnya di situ, dan atau jumlah simpul sudah mencapai maksimum. Jadi nanti ada simpulnya setiap pencarian. Nanti misalkan berapa, kalau dalam permainan ini biasanya berapa langkah kita menyelesaikannya, terus di situ ada simpulnya. Nah, ini untuk flowchartnya ya. Ini pengujian dan analisanya cukup panjang di sini. Pengujian terhadap program egg puzzle ini dilakukan dengan mengambil 3 buah contoh kasus ya. Maksudnya menggunakan 3 metode tadi ya. Terus nanti juga 3 contoh kasus itu 3 contoh berbeda-beda ya dalam penempatan di
angka di X puzzle-nya itu nanti berbeda-beda. Tiga penempatan nanti dia akan coba di situ dengan menggunakan metode masing-masing, base versus, breadth versus, sama deep versus. Nah, habis ini dia akan melakukan analisa terhadap masing-masing kasus dengan penerapan 3 metode itu. Jadi setelah selesai, tadi kan ada 3 kasus, nanti dia masing-masing kasus itu udah menggunakan metode base versus, breadth versus, sama depth versus itu. Jadi analisis sama dia, terus hasil pengujian disertakan dengan proses pelacakan, nanti lengkap hasil pengujiannya. Analisa akan diberikan berdasarkan pilihan keputusan program menemukan solusi dari setiap kasus. Banyaknya simpul yang harus di-expand oleh program sampai solusi ditemukan. Jadi kayak tadi ya. Jadi setiap kasus itu akan diuji dengan 3 metode itu, terus nanti dilihat tuh langkahnya, terus nanti ada simpulnya juga di situ. Dan terakhir optimality, solusi yang ditemukan adalah solusi terbaik atau bukan. Nanti kita tahu, ini yang terbaik atau bukan menggunakan metode ini gitu di akhir. Nah, ini yang kasus pertama contohnya itu. Di situ ada gambar yang initial state sama goal state itu. Jadi initial state itu gambar awalnya ya. Nah, goal state itu gambar akhirnya. Jadi pertamanya itu untuk permainan egg puzzle-nya ini begini dulu. Initial state dulu. Nah, gimana caranya biar jadi ini goal state di situ. Nah, ini penjelasannya. Proses pencarian dengan metode breadth versus berhasil dengan jumlah simpul yang di-expand sebanyak 1219 simpul dan jumlah langkahnya 10 langkah. Nih, ini untuk langkah-langkahnya di sini. Step by step. Gambar per langkahnya ya. Dari mulai gambar awal kan ini, terus nanti ada angka 6-nya nih, bisa dilihat ya, geser ke bawah kan. Terus angka 2 geser nih. Nah, ini sampai 10 langkah dia sudah berhasil dari initial state ke goal state. Itu yang kasus pertama. Nah, sekarang kasus kedua, initial state dan goal state juga sama. Nah, yang pertama itu metodenya deep versus. Nah, dengan metode yang ini, metode yang pertama deep versus itu, dengan untuk menyelesaikan ini dari initial state ke goal state-nya itu, dia berhasil menemukan, selesai dengan 4 langkah dan 7 simpul dengan metode deep versus. Nah, yang kedua dengan metode breadth versus. Dengan ini metode yang kedua ini dia 4 langkah juga, cuman simpulnya itu lebih banyak ya. Dia 30 simpul di-expand sama dia. Untuk metode yang ketiga di kasus 2 ini dia ada metode base versus. Base versus ini sama 4 langkah dan 7 simpul. Jadi kurang lebih metode deep versus sama base versus itu kurang lebih sama ya. Sama nih, 4 langkah dan 7 simpul gitu. Nah, ini untuk gambarnya sendiri. Gambar yang breadth versus dan base versus. Nih, ini prosesnya. Nah, ini untuk kasus yang ketiga. Ini sama, ini initial state dan goal state-nya dengan 3 metode ya. Dengan metode yang pertama ini dia menyelesaikan 16 langkah di sini ya. 16 langkah dan 29 simpul. Dan untuk metode yang keduanya dia 16 langkah dan 23.718 simpul. Untuk metode yang breadth versus ya. Dan yang metode yang ketiga itu base versus, berhasil menemukan solusi 16 langkah 29 simpul. Jadi kalau dilihat tuh prosesnya antara metode deep versus sama base versus itu sama sih. Dan untuk metode breadth versus itu dia pasti simpulnya akan selalu lebih besar lah dari metode yang ini, lebih banyak lah kita lebih tinggi. Nah, kita coba membuat analisa. Nah, ini analisa dari setiap metode yang diterapkan ke kasus tadi ya, contoh kasus tadi. Nah, yang pertama analisa dengan metode deep versus. Untuk pelacakan dengan menggunakan metode ini tidak dapat selalu menemukan solusi yang dicari. Jadi belum tentu dapat solusinya gitu kalau pakai yang ini gitu. Hal ini karena terjadi metode yang ini tidak menggunakan backtracing. Jadi dia tuh nggak kembali ke simpul sebelumnya lagi. Jadi lempeng aja gitu. Udah jalan aja, dia nggak balik jalan gitu. Dia terus straight forward gitu istilahnya. Solusi dari pelacakan deep juga belum tentu mendapatkan solusi karena pelacakan metode ini hanya mengevaluasi simpul yang berada paling kiri.
kayak tadi tuh contoh kan, tadi ada tuh kan contoh gambarnya ya, simpul sebelah kiri. Space yang digunakan untuk melakukan pencarian dengan metode deep ini relatif kecil jika waktu yang dibutuhkan. Oke. Nah, yang kedua itu ada analisa breadth versus. Untuk analisa yang kedua ini selalu dapat menghasilkan suatu solusi dari setiap permasalahan. Oke. Bila jumlah simpul yang di-expand tidak dibatasi, maka pelacakan dengan metode ini pasti akan berhasil menemukan solusi dari setiap permasalahan yang ada. Jadi kalau simpulnya itu kita tidak batasin, dengan metode yang kedua ini dia pasti akan menemukan solusi lah di situ. Dengan metode yang kedua ya. Tapi kadang kecuali simpulnya itu kita batasin di situ. Nah, makanya istilahnya kalau dia dengan menyelesaikan masalahnya itu, kasusnya itu dengan 30.000 simpul misalkan, terus kita membatasi 25.000 simpul, itu tidak selesai ya, karena dia istilahnya gue butuh 30.000 simpul gitu. Kalau nggak begitu gue nggak bisa selesai. Cuman karena dibatasin menjadi 25.000, jadi dia tidak selesai gitu. Itu untuk yang metode kedua. Nah, yang metode masih metode kedua, dia juga keterbatasan memori ya pada komputer, karena dia tuh makan memori. Sangat diperlukan untuk membatasi jumlah simpul. Jadi semakin banyak simpul itu semakin mengkonsumsi memori yang besar di situ gitu. Ruang atau space dipergunakan pada metode yang sangat besar ya, karena untuk menampung simpul yang tadi ya, simpulnya di-expand sebelum melangkah ke level berikutnya. Oke, sedangkan waktu yang dibutuhkan sangat besar, jadi lama lah di situ. Oke, sekarang metode ketiga, base versus. Metode yang ketiga ini selalu berhasil dalam menemukan solusi dalam setiap permasalahan kotak 8 yang atau egg puzzle tadi. Namun keberhasilan ini dimungkinkan karena dalam program tidak diperbolehkan expand simpul yang merupakan parent dari simpul tersebut. Atau dengan kata lain, tidak diperkenakan untuk kembali ke simpul yang sebelumnya. Jadi dia nggak bolak-balik ya, kayak metode yang pertama lurus gitu, terus dia tidak menengok ke belakang, tidak bisa balik lagi gitu ke belakang. Sedangkan pada pelacakan murni BFS base versus diperbolehkan untuk kembali ke simpul yang sebelumnya dievaluasi gitu. Jadi yang murninya itu bisa dia balik ke belakang, tapi kalau yang itunya enggak. Oke, untuk kesimpulannya, pelacakan dengan menggunakan metode base versus adalah pelacakan yang selalu dapat menghasilkan solusi. Jadi untuk kasus yang menggunakan metode base versus itu pasti nanti akan mendapatkan solusi di akhir ya, goal setnya itu dapat lah gitu nanti. Pelacakan breadth versus memerlukan memori yang besar karena untuk simpul tadi ya, dibandingkan dengan metode yang lain, sehingga meskipun secara teori selalu menemukan solusi, tetapi bila memori komputer cukup maka solusi tidak akan ditemukan. Jadi ini balik lagi ke memori komputer kita ya. Untuk breadth versus ini pasti dia akan menemukan solusi gitu, cuman dia butuh simpul yang sangat dia butuh memori gitu, dia butuh memori yang sangat besar karena untuk menampung simpul-simpulnya dia yang cukup besar juga ya di situ ya. Pelacakan dengan menggunakan metode deep versus adalah pelacakan yang jarang menemukan solusi untuk deep versus, karena pelacakan ini hanya mengevaluasi simpul pada satu percabangan saja, jadi dia nggak ada backtracing lagi ke belakang. Oke, nah itu untuk satu jurnal yang terkait blind search ya. Nah setelah ini kita coba menganalisa jurnal heuristic search. Oke, nah di sini saya mengambil jurnal berjudul aplikasi pencarian rute terdekat klinik kesehatan menggunakan algoritma Stephenson hill climbing. Susah bener. Hill climbing. Jadi biasanya nyebutnya hill climbing gitu, padahal dia lengkapnya Stephenson hill climbing atau STAHC. Ini studi kasusnya di klinik kesehatan kota Loksmawe, Aceh. Disusunnya sama Eva Darnila, Risa Wandi sama Nur Santi, itu jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Malikus Saleh, Aceh. Ini ada emailnya ya, mohon izin Ibu Eva Darmila, Risa Wandi sama Nur Santi. Nah, di sini kita akan coba lihat ya. Ini ada tabel klinik-klinik yang ada di Loksmawe tahun 2018. Ini ada tabelnya. Yang pertama klinik Vinka Rosnea Nanda, terus ada alamatnya juga di situ. Nah, di sini ada rute.
udah digambarkan. Nah di sini lihat, rute akan dimulai dari Islamic Center. Nah dari A, ini titik A ini si usernya tuh di sini dulu, titik inisialnya ya, mulainya di sini. Dan terakhir di titik di klinik Olasfi. Klinik Olasfi itu Z. Nah di sini dia. Jadi nanti kita metodenya ini dia akan dari titik A ini ke titik Z ini. Rute mana yang dia akan lalui, entah ke sini atau ke sini, atau dia ke bawah dulu terus bawah, muter lagi sampai sini atau apa, nanti akan dicoba dengan metode pakai ini ya, pakai heuristik ya. Nanti metodenya juga ada. Tiap titiknya merupakan titik persimpangan atau nama jalan yang mungkin bisa dilalui melalui titik tujuan itu Z, titik Z atau goalnya itu. Titik persimpangan ditentukan titik koordinatnya yang dihitung menggunakan Google Map. Jadi dia pakai bantuan Google Map di sini. API-nya Google Map. Nah, ini untuk langkah-langkah menggunakan algoritma SAHC tadi ya. Langkah-langkah menggunakan algoritma steepest ascent hill climbing tadi. Langkah pertama adalah membuat graf berisi simpul antar titik koordinat setiap persimpangan dengan hitungan manual dari A sampai Z. Jadi dia ngitung dulu tuh, bikin grafnya dulu. Simpul-simpulnya atau titiknya dia buat dulu sama dia, dari mulai dia titik awal sampai titik akhir gitu, start sampai goalnya. Coba kita lihat di sini. Oke, langkah pertama adalah membuat graf ya yang tadi. Nah, ini titiknya sudah dibuat ya. Sudah dibuat titik A ini Jalan Merdeka nih, titiknya dia kan tadi di awal, titiknya dia sampai ke Z ini nih, sampai Jalan Samudra Baru. Nah ini longitude sama latitude-nya ya dari Google Map. Biasa dia ada latitude, longitude-nya dia, lokasi itu sama ketinggian juga ada di sini. Oke, ini untuk awalnya. Step yang kedua, menghitung semua jarak antar titik persimpangan jalan atau node yang terhubung. Nah, oke, jadi dia dihitung jaraknya itu. Sebenarnya udah ada ya di sini. Ini jarak A ke B, A ke C, B ke K gitu. Jadi jarak dari A ke B itu berapa? Dari A ke C itu berapa? Terus di sini ada B ke K gitu. Kalau A ke K kan nggak ada nih. Karena dia tidak terhubung ya. Dia dipisahkan oleh node dulu di sini. Dari B ke K. Nah, K ini ada K ke J, K ke Z gitu. Ini jarak-jaraknya masing-masing titiknya ini. Oke. Step yang ketiga, mendapatkan nilai HN, merupakan perhitungan manual dengan menggunakan titik koordinat yang telah dikonversi ke desimal, dihitung dengan menggunakan persamaan. Kita lihat yang step ketiga. Nah, ini tadi ya. Ini udah dihitung lengkap banget nih. Ini latitude-nya, ini longitude-nya tadi. Ini tujuannya, ini latitude longitude-nya, tujuannya, ini perhitungannya berdasarkan rumusnya ya, rumus untuk menghitung heuristik ini. Langkah keempat, menentukan jarak antar dua titik koordinat yang berhubungan, di mana jarak tersebut diasumsikan ke dalam HN itu heuristik ya, rumusnya ada, cuma saya nggak tampilin deh. Kita lihat step keempat. Nah, menentukan jarak antar dua titik koordinat yang berhubung, di mana jarak tersebut diasumsikan. Ini hasil perhitungan menggunakan rumus yang tadi ya. Ini hasilnya, titik A, titik B, titik C, titik D gitu. Yang kelima, menerapkan alur pencarian algoritma steep ascent hill climbing dengan nilai heuristik yang telah diperoleh. Tadi nilainya kan udah dapet tuh, udah dihitung tuh rumusnya tuh. Lihat step 5, menerapkan alur pencarian algoritma. Yang pertama itu dimulai dari state A. Ini state A, bangkitkan semua suksesor ya, dari A yaitu C dan F. Nih suksesor itu yang terhubung. Ini tujuan kita nih, dari A ke C atau ke B. Kalau bisa dilihat dari mapnya ini, dari rutenya dari A itu suksesornya itu A itu suksesornya C dan B. Nanti C itu suksesornya D, di sini ada. B itu suksesornya K, K suksesornya J, Z gitu. Jadi yang terhubung dengan node-node ini itu disebut suksesor ya. Oke, kita balik lagi. Sorry.
Oke, menerapkan yang kelima ya, menerapkan alur pencarian algoritma SAHC ya, hill climbing tadi. Tadi kan udah didapat tuh nilai heuristiknya kan udah dapat. Nah, sekarang kita dihitung mulai menerapkan alur pencariannya nih. Dimulai dari state A, bangkitkan semua suksesor dari state A yaitu C dan F. Jadi suksesor itu ini ya. Jadi A itu titik awal kan dia, terus dia punya suksesor C dan B seperti dilihat di sini. A itu suksesornya C dan B, B suksesornya K, K suksesornya J dan Z gitu. Jadi yang terhubung itu, yang terhubung node-node-nya ini itu disebut suksesor di sini ya. Kita balik lagi. Lakukan pemilihan state dengan Fn yang lebih baik dari current state. Nih lihat, dari A ke B itu jaraknya 2092. Dari A ke C itu jaraknya 7184. Nah, C itu tidak dilalui karena jaraknya yang panjang, di sini jauh lah istilahnya. Justru yang dilalui itu yang B karena jaraknya lebih pendek daripada C tadi. Jadi untuk step pertama itu dia dari titik awal dia pasti melangkah ke titik B daripada ke titik C. Dia tidak akan melalui titik C. Kita lihat. Nah, jadi dari sini dia akan jalan dulu ke sini. Tidak ke sini. Tapi akan ke sini. Ke B. Ya. Oke, kita balik lagi. Selanjutnya dibangkitkan suksesor B yaitu K. Tadi suksesor B-nya cuma 1K. K dilalui karena tidak ada jalur pilihan lain, jadi cuma satu suksesornya K. Kalau ini kan dua nih, dia harus dilihat dulu hasil perhitungan yang ini tadi tuh, dibandingkan dulu mana nih yang paling kecil nih. Oh yang B, ya udah gue ke B gitu. Nah dari B yang ada pilihan, dia harus ke K sini gitu. Kecuali dia ada cabang lagi, baru dia akan sama skemanya prosesnya kayak seperti ini. Nanti dipilih yang paling kecil gitu. Nah yang ketiga bangkitkan suksesor K yaitu J dan Z. Nah K itu suksesornya J dan Z. Dari K ke J itu 3355 dan ke Z yang ada jalur pilihan lain yang terbaik 0 gitu. Jadi karena kan Z nya itu kan goal setnya kan Z itu tadi. Jadi rute yang dilalui melalui A, jadi titik start tadi inisialnya tadi adalah BKZ, goalnya itu Z, sehingga jika user berada di Islamic Center di titik A tadi yang berada di Jalan Merdeka, rute terdekat adalah melalui Jalan Merdeka, kemudian ke Jalan Samudra Baru, kemudian menuju ke klinik Olasfi. Oke. Yang keenam itu implementasi pencarian manual berikut. Aplikasi klinik menggunakan bahasa PHP yang tampil dalam bentuk web. Jadi dia itu pakai web base ya, pakai PHP di sini. Dan dibantu sama Google Map tadi ya. Dalam halaman peta web tersebut terdapat user di depan Islamic Center. Sistem memberikan rute menuju klinik Olasfi dengan tanda merah sebagai rute. Jadi ditandain dulu yang merah nih. Nah ini untuk programnya pakai bahasa web base dia. Jadi dari titik A, ini titik A tadi nih, ini titik A, si usernya ini dia mau ke klinik Olasfi. Jadi dia melalui dari A kan tadi ke B, terus ke K, terus ke Z sini kan. Ini sama ya rutenya ya. Diarahkannya melalui Jalan Merdeka sini, terus ke klinik Olasfi gitu. Kita balik. Oke, jadi kesimpulan dari heuristik ini, hasil rute terdekat pada pencarian rute klinik di kesehatan di kota Loksmawe bertujuan mempermudah dalam proses pencarian rute terdekat. Jadi ini menggunakan rute terdekat dari Islamic Center Loksmawe menggunakan algoritma Steep Ascent Hill Climbing. Diperlukan beberapa data yaitu jarak antar titik koordinat. Jadi jarak kita buat titik koordinat ya. Jadi jaraknya itu kita harus bikin dulu jarak antar titik koordinat yang berhubungan yang merupakan jarak antar node. Tadi kayak ada titik A, titik B, titik C, titik D gitu. Itu node-node-nya itu kita harus bikin dulu jarak dari A ke B berapa, A ke C berapa, B ke D berapa misalkan di situ. Nah, kita harus bikin dulu. Nah, dengan menggunakan data tersebut maka pencarian rute terdekat klinik kesehatan bisa diterapkan. Jadi intinya yang ini tuh menggunakan jarak terdekat di situ ya. Bukan jarak biasanya saya ada aplikasi map gitu.
Jadi sebenarnya bisa kita pilih mau jarak terdekat atau jarak istilahnya nggak ada macet lah, di situ lah tercepat biasanya. Soalnya jarak dekat itu belum tentu cepat, bisa aja jarak terdekatnya itu karena ya ada macet di situ kan, biasanya tuh kedetek tuh kalau di aplikasi map itu nih. Jadi menarik, saya coba akan terapkan di aplikasi map. Kebetulan saya juga suka buat aplikasi ya, jadi nanti saya coba terapkan ini untuk algoritma heuristik ini. Oke, hill climbing ini. Sip. Nah, oke, mungkin itu saja hasil dari review jurnal tadi ya. Terima kasih kepada yang pembuat jurnal tadi. Mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang mungkin kurang tepat di situ gitu ya. Saya juga tidak bermaksud menggurui teman-teman di sini ya, kita sama-sama belajar lah di sini. Jadi belajar itu kan tidak ada batasnya. Kita terus belajar di situ. Tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Saya Purna Irawan, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata baik sengaja maupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.